Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Denny Susanto selaku dosen pengampu mata kuliah lab KSDH. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi untuk praktek umum teman-teman yang akan melakukan praktek secara daring untuk angkatan 2018. Nah, di sini untuk materi KSDH bertemakan jasa lingkungan. Jadi teman-teman di sini nanti akan mengukur potensi sekaligus memetakan jasa lingkungan. Dalam hal ini kita persempit lagi jasa lingkungan wisata. Nah, apa itu jasa lingkungan wisata? Jadi seperti yang kita tahu, jasa lingkungan merupakan suatu dari alam atau lingkungan yang akan dimanfaatkan manusia, yang berguna dan dimanfaatkan manusia. Dalam hal ini manusia akan memanfaatkan jasa lingkungan berupa wisata. Nah, sebelum kita beranjak ke jasa lingkungan wisata, untuk itu kita harus mencari tahu potensi jasa lingkungan wisata ini. Jadi manfaat wisata sangat banyak. Seperti yang kita tahu bahwasanya di Indonesia bahkan di dunia tren wisata dalam kondisi sebelum pandemi setiap tahun meningkat. Bahkan untuk di Indonesia wisata favorit berada di wisata hutan. Dalam hal ini kebanyakan taman nasional ya, tapi di sini tidak hanya taman nasional, bahwasanya kita akan mencari tahu potensi-potensi jasa lingkungan wisata, dalam hal ini ekowisata yang ada di hutan. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang harus kita cermati di sini. Ada 4 parameter yang harus kita ukur dalam mencari potensi, sekaligus nanti teman-teman akan memetakan potensinya. Jadi tidak cuma mencari tahu nilai sebuah wisata, sebuah jasa lingkungan wisata, tetapi teman-teman nanti juga diharapkan dapat memetakan potensi yang ada di kawasan yang teman-teman olah. Nah, dalam hal ini untuk wisata yang kita olah yaitu wisata di KPH Yogyakarta. Nah, untuk wisata di KPH Yogyakarta, seperti yang teman-teman tahu bahwasanya di Yogyakarta, apalagi di dalam KPH yang terkenal wisatanya itu daerah PDH Bantul dan Gunung Kidul, di mana di situ ada beberapa spot wisata yang sangat banyak, yang biasa dikenal dengan warna wisata budaya Mataram. Jadi mulai dari Pinusari, Kebun Buah Mangunan, sampai Pinus Tengger itu merupakan 7 spot wisata yang saat ini jasa lingkungannya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Tidak cuma buat pengunjung yang mendapatkan manfaat dari estetikanya, tapi masyarakat juga mendapatkan manfaat untuk menunjang ekonominya. Di sini teman-teman nanti akan melakukan 2 kegiatan. Yang pertama yaitu penilaian potensi, yang kedua yaitu memetakan potensi wisatanya. Untuk yang pertama terkait dengan penilaian potensi, teman-teman ada 4 parameter yang harus diukur. Yang pertama yaitu keberadaan sumber air. Yang kedua yaitu terkait dengan tutupan vegetasi, kondisi tanah, dan juga kelerengan. Untuk yang ketiga yaitu satwa liar dan satwa pengganggu. Yang terakhir yaitu yang keempat terkait dengan estetika. Nah, mari kita jelaskan satu-satu terkait dengan proses penggunaan data dan juga penjelasannya. Untuk yang pertama yaitu keberadaan sumber air. Nah, di sini sumber air yang kita tahu merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan. Proses manapun pasti membutuhkan air.
Nah, di sini wisata yang berkaitan dengan air ini bisa berpotensi sebagai sarana rekreasi, yaitu bisa digunakan sebagai sarana rekreasi air. Dan juga selain itu air juga bisa berpotensi untuk menjadi sarana pendukung seperti kegiatan MCK dan juga kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan dengan air. Nah, untuk cara pengukurannya, yaitu teman-teman bisa menggunakan data sekunder, di mana data-data ini berasal dari skripsi, jurnal, buku, laporan penelitian, juga laporan rencana pengelolaan di KPH. Nah, di sini ada beberapa sumber air yang sudah dipetakan. Nah, teman-teman bisa mengambil dari sana. Dan juga sebenarnya untuk secara langsung data air ini juga bisa dipetakan dengan ground check di lapangan secara langsung, yaitu dengan mencari dan menjelajahi kawasan yang kita ukur jasa lingkungan wisatanya, terus kita ukur debitnya, kita petakan koordinatnya, kita ukur jarak sumber air dari kawasan terdekat, dari desa terdekat. Nah, itu yang hal-hal yang dilakukan untuk pemetaan sumber air. Nah, di sini sumber air nantinya akan digunakan analisis, yaitu deskriptif kuantitatif, di mana teman-teman sesudah mencari tahu datanya, debit, sumber airnya di mana lokasinya. Nah, itu juga dilihat nilainya. Jadi nilainya ini secara subjektif teman-teman mengukur nilainya itu seberapa penting bagi kawasan. Nah, untuk yang kedua, yaitu terkait dengan kondisi tutupan vegetasi, tanah, dan juga topografi. Nah, di sini tiga hal ini sangat penting untuk mendukung kegiatan wisata, di mana kondisi tutupan vegetasi sangat berpotensi untuk sarana rekreasi untuk berkemah ataupun sarana rekreasi untuk bersantai bersama keluarga. Seperti yang kita tahu, kondisi lingkungan di sekitar yang tutupannya sangat bagus akan mendukung kenyamanan bagi pengunjung. Yang kedua, kondisi tanah. Nah, kondisi tanah ini juga berkaitan dengan musim hujan. Apabila kondisi tanahnya bagus, penyimpanan airnya bagus, dan juga tanahnya tidak berlumpur, itu akan mendukung sarana wisata yang ada di kawasan tersebut. Untuk topografi, nah topografi ini bisa jadi dua sisi mata uang yang bisa mendukung sarana wisata ataupun juga bahkan bisa mempersulit sarana wisata. Nah, ini teman-teman juga harus selektif, di mana wisata-wisata yang bagus sekarang kan lebih tren ke area perbukitan, pegunungan, di mana pemandangan secara langsung ke arah kota yang ada di bawah itu menjadi daya tarik yang sangat tinggi. Nah, itu juga bisa menjadi suatu nilai plus. Nah, tapi ada beberapa nilai minusnya, di mana kelerengan yang cukup tinggi itu juga dapat menjadi kalau tidak diolah menjadi jalan yang trekking yang menyenangkan, itu bisa menjadi hambatan tersendiri buat proses wisata. Nah, untuk parameter yang kedua ini, teman-teman juga bisa mencari literatur dan juga dipetakan beberapa kondisi yang ada di parameter 2. Nah, nanti juga teman-teman akan menilai terkait dengan kualitas dari kondisi tutupan vegetasi, tanah, dan juga topografi. Nah, untuk yang ketiga yaitu berkaitan dengan satwa dan satwa pengganggu. Terutama di sini kita fokuskan ke satwa liar, di mana satwa ini merupakan daya tarik sendiri bagi para penjelajah. Nah, di sini pengunjung dapat menikmati suasana alam yang asri, di mana buru-buru masih banyak potensinya, terus
satwa-satwa lain seperti tupai, terus satwa-satwa yang dapat menarik perhatian pengunjung ini masih banyak potensinya, ini akan menjadi daya tarik yang sangat mahal harganya. Dimana kalau apabila kita sudah menemukan atau sudah bisa mengukur suatu potensi satwa liar ini dan kelimpahannya melimpah, maka nilai jual suatu kawasan wisata itu akan bernilai sangat tinggi. Nah, untuk hal lain seperti satwa pengganggu ini juga sangat penting untuk diketahui. Bila mana jumlah satwa pengganggu lebih banyak daripada individu satwa liar yang menjadi atraksi, ini juga akan menjadi suatu ancaman tersendiri bagi kelangsungan wisata. Jadi ketika satwa pengganggu lebih banyak, maka satwa liar yang ada di sana akan terancam dan jumlahnya juga akan semakin turun. Nah, ini akan membuat atraksi yang seharusnya bagus, apalagi kalau pagi-pagi kita jalan-jalan disambut suara burung, bahkan apabila ada satu spot di mana ada gardu pandangnya, kita bisa melihat atraksi burung-burung melalui binokular pada pagi hari, maka itu menjadi tambahan nilai yang bisa kita tawarkan ke pengunjung. Nah, jadi teman-teman nanti juga diharapkan dapat mengukur potensi untuk satwa liar dan juga satwa pendukung. Nah, untuk parameter yang keempat, yaitu parameter terakhir, ini berkaitan dengan estetika. Nah, estetika ini setiap orang pasti beda-beda terkait penilaiannya, tapi seperti yang kita tahu bahwasanya kalau kita dari sudut pandang kehutanan, estetika yang paling bagus ya yang masih hijau, yang nuansanya nyaman. Kita masuk ke kawasan tersebut, iklim mikronya lebih bagus, lebih adem, walaupun pada siang hari cuacanya masih sejuk. Nah, itu merupakan kawasan yang mempunyai estetika tinggi. Jadi ketika kita masuk, selain mendapatkan nuansa yang indah, nuansa yang sejuk, kita juga dapat melihat pemandangan yang bagus. Nah, itu nanti teman-teman bisa olah keempat data tersebut, kemudian diberi skor dan diukur potensi, sebenarnya potensi yang ada di lokasi tersebut itu seperti apa. Nah, dalam kasus ini yang ada di BDH Bantul, KPH Yogyakarta. Oke, setelah teman-teman mengukur potensi ekowisata di kawasan tersebut, teman-teman selanjutnya akan mengolah beberapa parameter tadi. Setelah teman-teman mengambil data, terutama data spasialnya, data koordinatnya, teman-teman akan mengolah ke dalam ArcGIS dan akan membuat layout satu peta kawasan di BDH Bantul dalam hal ini yang berkaitan dengan wisata. Jadi nanti peta tersebut informasinya selain toponimi juga di sana ada beberapa titik-titik potensi wisata yang merupakan hasil penilaian dari teman-teman. Jadi potensi air sebarannya di mana, tutupan lahan, tutupan vegetasi, tanah dan juga topografinya seperti apa. Selanjutnya untuk satwa liar dan juga satwa pengganggu sebarannya seperti apa. Yang terakhir kondisi estetikanya, spot-spot yang memiliki estetika tinggi itu juga dipetakan. Nah, di situ akan menjadi satu peta yang dapat kita rekomendasikan sebagai potensi ekowisata yang ada di BDH Bantul. Jadi di sini teman-teman selain mengukur potensi wisata juga akan diajari terkait dengan proses pemetaan potensi wisata. Nah, untuk detailnya bagaimana cara pengambilan data, walaupun teman-teman di sini akan belajar daring, saya harap
nanti teman-teman juga tahu bagaimana cara pengambilan data yang benar terkait dengan potensi wisata yang ada di suatu kawasan beserta bagaimana cara analisisnya. Untuk itu saksikan video berikut.